Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku di Ta'aman Wulandari. Terima kasih ya bagi kalian yang sudah klik di channel aku. Nah, jadi di edisi kali ini aku ingin membagikan tips dalam hal berhemat agar kalian lebih mudah untuk menabung. Mungkin aja kan kalian itu susah menabung karena memang kalian susah dalam hal berhemat. Nah, jadi sebelum aku lanjutin di videonya, kalian like dan subscribe dulu ya channel aku agar aku lebih semangat untuk memberikan informasi dan manfaat lainnya, oke? Nah, jadi sebelum aku lanjutin, kalian harus paham dulu ada dua jenis pengeluaran seperti di video yang sebelumnya aku bagiin. Itu ada kebutuhan dan juga keinginan. Nah, jadi seandainya kalian sudah mengetahui apa itu keinginan dan kebutuhan, kalian akan lebih mudah untuk menjalankan tips-tips lainnya, oke? Nah, jadi kita masuk aja di poin yang pertama karena kalian sudah mengetahui yang mana kebutuhan dan yang mana keinginan ya. Nah, yang poin yang pertama adalah yang bisa kalian lakukan dalam hal berhemat adalah memangkas kebutuhan yang sudah kalian anggarkan. Jadi misalnya nih, dalam satu bulan kalian menganggarkan pengeluaran kalian itu 800.000. Nah, jadi pengeluaran pokok itu apakah masih bisa dipangkas misalnya jadi 650.000 aja. Nah, ini contohnya aja ya. Dengan cara apa nih? Salah satunya. Nah, jadi mungkin aja kalian bisa bawa bekal tiap hari. Jadi nggak perlu lagi untuk makan di kantin seperti itu. Bayangin aja, misalnya dalam satu hari kalian makan di kantin, kaliin dalam satu bulan, kaliin dalam satu tahun. Nah, itu kan lumayan sekali. Jadi selain lebih higienis, kalau bawa bekal lebih hemat juga ya. Dan juga lebih enak tentunya. Nah, jadi itu bisa kalian pikirkan juga dalam hal berhemat, yaitu dengan membawa bekal. Kemudian di poin yang kedua, setelah kalian bisa untuk memangkas anggaran pokok kalian yang sudah kalian tetapkan dalam satu bulan, kalian bisa tidak lagi nongkrong atau belanja-belanja di luar dengan sekendak hati istilahnya ya. Misalnya dalam satu hari kalian bisa aja nongkrong misalnya di 3 tempat, wow. Atau misalnya kayak membeli-beli barang-barang makanan-makanan yang mahal, atau bisa juga beli barang-barang yang sepertinya tidak kalian perlukan seperti itu. Jadi di poin yang kedua itu istilahnya kalian kurangi membeli makanan dan minuman di luar seperti itu. Jadi misalnya kayak nongkrong atau beli-beli makanan, seperti kayak beli minuman botol aja deh misalnya. Kalau kalian itu belinya dalam satu minggu aja udah 5 kali misalnya, dikaliin satu bulan, dikaliin satu tahun, nah apakah itu lumayan banyak tuh jumlahnya. Jadi kalian bisa aja mengurangi sedikit kebiasaan kalian itu, salah satunya tadi membeli makanan dan minuman di luar ya. Kemudian yang ketiga, lanjutannya kalian tidak perlu untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Nah, itu tadi, ini jenisnya adalah keinginan ya. Nah, jadi hal-hal yang seandainya kalian beli itu misalnya karena sekedar lucu atau yang gimana-gimana, itu sepertinya perlu kalian pikirkan ulang lagi apakah aku memang harus atau wajib dalam hal membeli barang tersebut seperti itu. Atau misalnya kalian nih masih punya, misalnya kayak skincare aja ya, kalian masih punya toner nih, ternyata toner yang baru muncul atau launching nih ada lagi nih, kalian mau beli itu, habisin dulu deh yang ada sebaiknya daripada membeli barang yang baru lagi seperti itu. Nah, jadi itu bisa kalian pikirkan lagi agar kalian bisa berhemat. Nah, kemudian di poin keempat, setelah kalian bisa memilah-milah nih, nggak lagi beli makan minum di luar, nggak lagi beli barang-barang yang tidak perlu, lalu apa lagi nih? Nah, kalian kayaknya tidak perlu lagi juga untuk menggunakan kartu kredit. Misalnya kalian menggunakan kartu kredit, karena kita tahu ya kartu kredit itu bunganya itu lumayan gitu kan, dan itu juga jenisnya itu ya hutang istilahnya dari bank. Jadi ketika kita gesek-gesek itu ya kita istilahnya akan membayar itu lagi, belum lagi membayar bunganya seperti itu. Nah, jadi sebaiknya kalian hindari menggunakan kartu kredit, dan seandainya kalian menggunakan kartu kredit ya untuk berhemat ya sebaiknya hentikan dulu menggunakan kartu kredit, kecuali ketika kondisi kalian yang dirasa itu sudah stabil gitu ya. Kemudian di poin selanjutnya, karena kalian tidak menggunakan kartu kredit ya, jadi kalian kan bawa uang tunai tuh. Nah, jadi bawa uang tunainya sebaiknya sih yang secukupnya. Agar apa? Agar kalian tidak terlena, di dalam dompet uangku banyak nih. Nah, berarti aku kan persepsinya itu bisa untuk membeli macam-macam. Nah, jadi sebaiknya bawa uang seperlunya aja. Misalnya kira-kira aja nih, misalnya bawa 100.000. Jadi cukup segitu untuk dibawa ke mart untuk beli-beli seperti itu.
Nah, kemudian kalian juga bisa untuk memikirkan lagi tentang apa, belanja-belanja bulanan yang sebenarnya sih tidak urgent-urgent banget. Ya biasanya kan banyak tuh kayak ibu-ibu yang belanja bulanan apa segala macam, itu dimaksudkan untuk berhemat, padahal tidak setiap kali ketika belanja bulanan itu menjadi hemat, bahkan menjadi pemborosan, karena terkadang sih tidak memakai kertas belanja. Jadi ketika memang nih tujuannya untuk belanja barang-barang bulanan, barang-barang pokok ya, ketika di awal bulan, tapi ternyata yang diambil itu kebanyakan barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan hanya karena diskon misalnya. Nah, jadi diskon ini juga sebenarnya bukan berarti juga bisa membuat kalian tuh hemat, kecuali memang pas ketika kalian butuhkan. Jadi misalnya kalian ngelihat nih ada diskon misalnya minyak goreng, ternyata di rumah masih ada stok minyak goreng, jadi kalian sepertinya tidak perlu untuk membeli minyak goreng tersebut karena masih ada stoknya, meskipun itu terkesannya diskon seperti itu ya. Jadi kalian itu istilahnya menggunakan diskon, lihat juga sikon, nah seperti itu ya. Oke, kemudian yang kalian lakukan yang langkah selanjutnya yaitu memanfaatkan barang bekas untuk dijadikan barang yang bermanfaat lagi. Nah, misalnya kalian punya ember nih, embernya itu nggak kepake lagi. Nah, misalnya kalian bisa menggunakannya sebagai pot kembang. Nah, seperti itu. Jadi apa-apa aja sih barang-barang kita di rumah yang kemungkinan bisa kita manfaatkan atau kita daur ulang agar bisa lebih bermanfaat dan kita tidak perlu lagi membeli barang-barang yang baru. Nah, seperti itu. Nah, aku rasa cukup sampai di sini aja tips dalam hal berhemat ya. Jadi seandainya kalian punya pertanyaan atau apa, kalian silahkan komen di bawah ya. Oke, jadi salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Best regards, Manda.